Jadi saya tadi berikan buku Revolusi untuk Pak Tom. Yang di sini kan juga ada acara. Tentu membuat satu negara kita malunya luar biasa di depan dunia internasional, karena itu lembaga internasional. Insyaallah kebenaran akan menemukan jalan untuk menemukan keadilan. Bahwa itu menandakan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Anies dan Pak Ahok nggak baik. Oh, baik-baik saja saya dengan semuanya. Pak Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bisik. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Nah, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan, Pak Anies. Sudah jelas Jokowi hari ini berada dalam posisi yang begitu stres, ya, tertekan, mungkin juga tak bisa tidur nyenyak, kecuali minum obat tidur. Belum terkalahkan dari Pak Jokowi itu dua hal menurut saya. Pertama adalah kemampuannya untuk menekan ego sampai tingkat yang paling bawah. Menahan diri. Ini menurut saya langka sekali politisi yang seperti itu. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media. Tentunya masih barengan sama Jib-Jib di sini, dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Di pribadi yang mengusung kebenaran selalu ujungnya mencapai atau dibukakan pintu kemenangan. Tadi saya berjumpa dengan Pak Tom Lembong, alhamdulillah kondisinya sehat, penuh semangat, bahkan bisa dibilang luar biasa semangatnya, mengagumkan. Karena beliau memiliki sebuah keyakinan atas semua yang dikerjakan, sehingga tercermin itu di dalam obrolan. Jadi ketika saya jumpa, beliau terlihat sekali luar biasa semangatnya, mengagumkan. Bahkan dia yang memberikan kepada kita semua supaya terus jaga semangat. Tadi saya bawa oleh-oleh sebuah buku, judulnya Revolusi. Ini adalah kisah perjuangan para pendiri Republik yang selalu yakin, optimis, dan positif. Dan tidak pernah berhenti mencintai Indonesia sesulit apapun kondisi yang dihadapi. Ini buku sejarah, dan sejarah selalu berkisah tentang peristiwa yang sudah terjadi. Dan di sejarah itu kita bisa melihat bahwa pribadi-pribadi yang mengusung kebenaran selalu ujungnya mencapai atau dibukakan pintu kemenangan. Jadi saya tadi berikan buku Revolusi untuk Pak Tom. Terkait dengan perkaranya kami malah tadi tidak banyak membahas. Jadi kita serahkan kepada tim pengacara untuk membahas ini. Tapi satu hal saya sepemahaman dengan 8 fraksi, seluruh fraksi di Komisi 3, bahwa apa yang dialami oleh Pak Tom Lembong ini tidak mencerminkan rasa keadilan. Saya sepemahaman dengan pandangan Komisi 3, seluruh fraksi berpandangan seperti itu, dan kita ikuti saja proses hukumnya. Insya Allah kebenaran akan menemukan jalannya. Tentu kita terus mendoakan, mendukung, dan mengerjakan semua yang mungkin untuk membantu Pak Tom Lembong. Kita semua doakan, insya Allah kebenaran akan menemukan jalan untuk menemukan keadilan, insya Allah. Di pribadi. Oke. Jadi Pak Anies Baswedan ini menceritakan baru saja bertemu dengan sahabatnya Pak Tom Lembong di tahanan Kejagung seperti itu. Dan Pak Anies juga menceritakan apa aja gitu ya yang dibahas, cerita-cerita yang dibahas oleh Pak Anies dan juga Pak Tom Lembong, di mana ketika menjumpai Pak Tom Lembong, Pak Anies membawa oleh-oleh sebuah buku yang berjudul Revolusi ya tadi ya, gitu, Revolusi. Dan di situ juga Pak Anies menceritakan kalau justru Pak Tom Lembong itu memberikan semangat gitu ya. Saya jadi ingat waktu dulu di awal-awal penetapannya Pak Tom Lembong gitu ya, Pak Anies Baswedan, ini kan ramai banget ya dulu kasusnya gitu. Bahkan sampai detik ini pun juga masih ramai dan masih berjalan juga ya kasusnya. Terus kemudian waktu itu di tengah-tengah keramaian itu Pak Anies Baswedan membuat sebuah postingan, dua
2 atau 3, saya lupa ya tepatnya berapa, itu membuat sebuah postingan di mana Pak Anies Baswedan mendukung Pak Tom Lembong dan juga memberikan semangat. Jelas itu memancing komentar-komentar dari para netizen ya, ada yang pro ada yang kontra juga gitu. Ya kita tunggu aja. Kalau Pak Anies tadi bilang kebenaran akan menemukan jalan, ya kita tunggu aja. Tapi ya jangan kemudian menyudutkan kalau semisalkan memang itu terbukti bersalah seperti itu ya teman-teman, karena itu yang terjadi gitu loh. Ketika ditetapkan sebagai tersangka, jangan kok mentang-mentang sahabatnya kemudian mengatakan, oh saya sudah kenal lama, terus dia tuh orangnya baik, makanya harus dibela, padahal salah ya, jangan sampai seperti itu. Tapi teman-teman, kita agak geser sedikit kalau bicara soal Pak Anies Baswedan. Ini ada yang menarik teman-teman, karena kemarin itu baru aja ada sebuah pertemuan antar mantan gubernur Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumpulkan para mantan gubernur DKI di Balai Kota Selasa 31 Desember tahun 2024. Namun, tidak terlihat kehadiran Jokowi maupun Heru Budi Hartono. Semua gubernur dan wakil gubernur yang insya Allah sehat semuanya diundang. Kebetulan Bapak Jokowi merayakan tahun baru bersama keluarga di Solo, jadi titip salam untuk juga para gubernur dan wakil gubernurnya. Demikian juga kami juga mendapat kabar dari Bapak PJ Heru. Beliau saat ini sedang di Jogja, sehingga beliau pun titip salam dan orang juga untuk seluruh gubernur yang lainnya. Demikian ya, makasih ya. Tuh kan, saya sudah bisa nebak kalau nantinya yang dipertanyakan adalah Pak Jokowi di mana gitu, karena Pak Jokowi merupakan salah satu gubernur, mantan gubernur Jakarta ya. Terus kemudian ini kan ada acara di mana mantan-mantan gubernur Jakarta itu berkumpul. Terus kemudian sorotan media, loh Pak Jokowi kok nggak ada gitu loh. Padahal sudah dijelaskan kalau Pak Jokowi merayakan pergantian tahun di Solo gitu. Bahkan Pak Jokowi pun juga sudah memberikan pernyataan ya kalau di rumahnya memang sedang acara, jadi tidak bisa menghadiri. Yang di sini kan juga ada acara. Tapi diundang Bapak? Acara kecil-kecilan. Mantan-mantan gubernur DKI Pak? Yang di sini kan juga ada acara. Tapi diundang Bapak? Acara kecil-kecilan. Tapi diundang Pak dari? Diundang dan saya sudah menyampaikan permintaan maaf, nggak bisa datang. Ke Pak PJ Gubernur langsung? Ya. Pak, kalau itu mereka ada yang menganggap bahwa itu menandakan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Anies dan Pak Ahok nggak baik. Oh, baik-baik saja saya dengan semuanya. Artinya itu nggak ada hubungannya? Baik-baik saja dengan semuanya, dengan Pak Ahok, dengan Pak Anies. Masih komunikasi ya Pak dengan Pak Ahok, dengan Pak Anies? Sampai saat ini? Ya, setelah berapa bulan ini belum ketemu. Tuh, sudah terjawab juga kan bagaimana Pak Jokowi sudah memberikan pernyataannya kenapa tidak menghadiri acara kumpul-kumpul bersama mantan gubernur Jakarta waktu itu. Tapi ada yang lucu teman-teman di sini. Ketidakhadirannya Pak Jokowi ini juga disorot oleh PDIP. Yang kemudian jubirnya PDIP punya pandangan yang mengatakan ada tiga dugaan yang menyebabkan Pak Jokowi ini tidak hadir, katanya seperti itu. Yang pertama itu karena Pak Jokowi katanya takut bertemu dengan Pak Anies gara-gara soal kriminalisasi Formula E, katanya seperti itu. Karena sebelumnya kan sempat mencuat kabar gitu ya, kalau ada upaya untuk mengkriminalisasi Pak Anies Baswedan melalui Formula E itu yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Bentar, itu kan yang menarasikan PDIP sendiri, dan itu sebenarnya sudah dibantah oleh Pak Mahfud MD. Kalau Pak Mahfud MD itu mengatakan tidak ada, Pak Mahfud MD menjamin tidak ada upaya kriminalisasi Anies Baswedan dalam kasusnya Formula E. Bahkan ya, setiap kali kasus Formula E ini diangkat kembali, ada orang-orang yang berusaha untuk mengintimidasi, mulai dari mengancam akan adanya demo, terus dan lain sebagainya, masih banyak lagi lah kayak seperti itu. Jadi alasan ini gimana kalau menurut kalian? Emang benar Pak Jokowi tidak berani bertemu dengan Pak Anies Baswedan gara-gara kriminalisasi Formula E? Dan yang kedua, karena Pak Joko Widodo itu takut bertemu dengan Pak Ahok karena kasusnya
Pak Ahok yang dipenjara waktu itu. Karena kan sempat ramai juga ya kan ketika statementnya Pak Ahok ini tiba-tiba mengatakan Pak Ahok ibaratnya ditumbalkan lah ya untuk Pak Jokowi ini melanjutkan perpolitikan seperti itu. Bentar dulu, ini kan sudah lama gitu ya. Kenapa kok diungkit kembali pertama itu? Kedua, bukannya PDIP itu selalu mengatakan ya, jangan sampai ada orang yang mengintimidasi penegakan hukum dan lain sebagainya. Bukannya kalau semisalkan nih Pak Jokowi melarang adanya penetapannya Pak Hasto gitu, pemenjaraannya Pak Hasto, ini bukannya salah satu bentuk intimidasi dalam hukum di tanah air ya? Ayo, gimana tuh kira-kira? Apalagi waktu di statementnya Pak Ahok waktu itu juga menyinggung, katanya Pak Jokowi tidak menjenguknya. Waduh, gimana kalau menurut kalian teman-teman? Saya lanjut lagi, alasan ketiga teman-teman. Alasan ketiga karena katanya Pak jubirnya PDIP, karena dukungannya Pak Jokowi alias yang didukung Pak Jokowi di Pilkada Jakarta kemarin tidak bisa memenangkan. Bisa seperti itu ya. Coba bayangin kalau di Jakarta PDIP kalah. Pasti narasinya beda lagi tuh. Tapi terlepas dari itu semuanya, ada yang menarik lagi teman-teman. Selain ketidakhadirannya Pak Jokowi yang jadi sorotan, ada yang menjadi sorotan lagi bukan soal Pak Jokowi. Ini soal Pak Anies dan juga Pak Ahok. Kenapa? Karena waktu pertemuan itu nampaknya ada keharmonisan dari Pak Ahok dan juga Pak Anies Baswedan. Kami terima kasih ya buat ide dari Tempo, terutama dari Pak PJ, mengumpulkan semua gubernur periode-periode yang lalu. Kita harus berani bersama-sama menyongsong 500 tahun Jakarta. Kami sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Pak PJ. Semoga ini niat baik ini bisa terwujud untuk warga Jakarta lebih baik. Itu aja. Makasih Pak. Lu nanyanya apa sih lu? Mesti tanya sama Pak Anies dong. Ini urusan beda. Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Saya tulis, kita kan nggak bisa menghindari perjalanan waktu Jakarta jadi 500 tahun. Maka yang saya harapkan tuh Jakarta kelak ke depan ini memiliki pejabat-pejabatnya yang suka memenuhi tuntutan keadilan sosial dari warga Jakarta. Itu yang pertama. Terus kedua, saya berharap Jakarta ini memenuhi persyaratan standar dunia menjadi kota megapolitan. Itu aja sih yang paling penting buat Jakarta. Itu. Ya. Oh, ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya. Bulan depan. Bisik. Tunggu. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Ya, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan Pak Anies. Ada sih kode-kode gitu ya dari PDIP, dari Pak Anies, Pak Ahok gitu ya. Kalau katanya akan ada kejutan gitu, disuruh nunggu. Ada kejutan di tahun 2025 ini. Entah kejutannya apa. Tapi yang menarik di sini aku melihat bagaimana Pak Ahok dan Pak Anies yang saling merangkul yang membuat aku jujur aja agak ke flashback di beberapa waktu yang lalu dengan statementnya Pak Ahok gitu. Karena Pak Ahok itu pernah mengatakan nggak ada ceritanya Pak Anies dengan Pak Ahok gitu lah. Nggak ada ceritanya saya dan Pak Anies bersatu atau apalah gitu. Dan tiba-tiba di acara ini bersatulah gitu. Apalagi dengan adanya pertemuan ini, jubirnya PDIP itu juga mengatakan bahwa jalinan kebatinan antara Pak Anies Baswedan dan juga PDI Perjuangan itu semakin kuat. Waduh, ini menandakan apa teman-teman? Apakah ini kejutan yang dimaksud oleh PDIP? Ataukah ada kemungkinan nih Pak Anies Baswedan akan dimerahkan oleh PDIP? Atau bagaimana kira-kira teman-teman? Soalnya jubirnya udah mengatakan hal itu, kayak arahnya tuh udah ke sana teman-teman. Iya nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Tahun baru,
hari pertama 1 Januari 2025, dan kemarin 2024 ditutup oleh kado yang sangat pahit karena Jokowi diumumkan sebagai finalis tokoh dunia paling korup, masuk 5 besar. Kalau urutan barangkali urutan ketiga ya. Dan ini tentu membuat satu negara kita malunya luar biasa di depan dunia internasional, karena itu lembaga internasional. Dan ditutupnya lagi, mungkin waktunya bersamaan atau ini agak sore, ketika Ahok dan Anies bertemu, Pak Anies dirangkul dan memberikan pernyataan, tunggu bulan depan akan ada kejutan. Nah loh, kejutan apa lagi ini? Sudah jelas Jokowi hari ini berada dalam posisi yang begitu stres, ya, tertekan, mungkin juga tak bisa tidur nyenyak kecuali minum obat tidur. Tapi kondisi psikologis keluarga Joko Widodo hari ini berada di ujung tanduk. Karena semua semakin tersadarkan akan apa-apa yang sudah dilakukan dalam waktu 10 tahun ini yang harus dia pertanggungjawabkan. Jadi kita akan membahas pertemuan antara Anies dan Ahok. Ini sebetulnya bukan mereka berdua saja ya, ada Jarod, ada Pramono Anung, ada Rano Karno, ada Bang Yos, ada Bang Poke, Fauzi Bobo, dan tentu banyak yang lain-lainnya berkumpul seperti kebiasaan di Jakarta ketika tahun baru. Mereka berkumpul dan memberikan harapan. Apa harapan untuk gubernur ke depan agar Jakarta menjadi lebih baik. Nah, tapi tak bisa dipungkiri dua orang ini yang menjadi sorotan media. Dan mereka membuat statement yang mengejutkan. Setelah bisik-bisik kemudian menyampaikan ke wartawan, tunggu bulan depan. Ada kaitannya dengan Jokowi kah? Ya mestinya ada dong. Karena Hasto, Koni, dan sebagainya dari PDIP menyebut berkali-kali bahwa otak dari upaya kriminalisasi Anies yang gagal tempo hari di Formula E adalah Joko Widodo. Tuh kan, nggak jauh-jauh dari yang disudutkan Pak Joko Widodo. Katanya dengan adanya gebrakannya, ketemuannya Pak Anies dan juga Pak Ahok, kejutan yang sudah disebutkan ada kaitannya dengan Pak Joko Widodo. Kemudian dikaitkan juga dengan mungkin video kali ya yang dimaksud ini ya. Karena sebelumnya sempat ramai soal video yang katanya Pak Hasto ini punya bukti video keterlibatan para petinggi negara dalam kasus korupsi gitu. Ya kita tunggu aja. Kita tunggu kejutan apakah benar-benar kejutan yang dimaksud oleh PDIP ini menggemparkan atau ya seperti biasanya cuma sebatas gebrakan di awal, kejutannya ya oh ternyata itu kayak gitu loh. Soalnya sering banget tuh kayak gitu teman-teman ya, apalagi kalau akhir-akhir ini selalu dikait-kaitkan dengan Pak Joko Widodo. Dan ini ada lagi nih, katanya Pak Joko Widodo tidak bisa tidur nyenyak, katanya semakin ketar-ketir gitu. Tahu dari mana? Tahu dari mana Pak Joko itu ketar-ketir dan tidak bisa tidur? Emang selalu melihat Pak Jokowi di rumahnya? Kan enggak juga ya toh? Terus kemudian tadi juga sempat disinggung soal media asing, media internasional yang mengatakan Pak Jokowi ini terlibat korupsi. Padahal tuh sudah ada klarifikasinya dari media tersebut. Kalau media tersebut tidak punya buktinya Pak Jokowi ini korupsi. Kenapa bisa mencantumkan namanya Pak Jokowi? Karena mendapatkan banyak email. Berarti sudah tahu dong ya kalian, sudah tertebak lah ya. Belum terkalahkan dari Pak Jokowi itu dua hal menurut saya. Pertama adalah kemampuannya untuk menekan ego sampai tingkat yang paling bawah. Menahan diri. Ini menurut saya langka sekali politisi yang seperti itu. Katakanlah begini, misalnya. Ini paling sederhana. Ente diundang sama adik angkatan ente. Ya, yang tahu persis bahwa di semasa kuliah, ini bukan siapa-siapa lah gitu. Apain datang? Nah, kira-kira gitu. Nah, kenapa? Karena ego kan? Itu karena ego. Tapi Pak Jokowi, kalau memang saya ada perlunya, kenapa enggak? Oleh Pak Jokowi, bukan fatsun ya, perilaku yang umumnya terjadi
di antara egoisme para politisi, itu beliau tidak sama sekali. Nah ini kesabarannya satu hal tersendiri. Artinya ente telepon nih ke seseorang untuk satu keperluan, nggak direspon. Telepon 2 nggak direspon, telepon 3 nggak direspon, ya udahlah. Ini kawan satu nih enggak. Kalau perlu sampai ke 100 kali dia kontak terus tuh orang. Itu yang menurut saya juga tidak dimiliki bahkan oleh satupun politisi hari ini. Ada kespesialan Pak Jokowi yang memang tidak dimiliki oleh orang lain, politisi lain ataupun pemimpin lain. Nih gimana kalau menurut pendapat dari teman-teman semuanya, kawan-kawanku semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kawan-kawan semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.